Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita selaku hamba Allah. Dan alhamdulillah kita masih sampai ke bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah. Yang mana bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Zulhijjah itu banyak kejadian dan kisah yang terjadi kepada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian tersebut yaitu terhadap dirinya ataupun terhadap keluarganya. Terutama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi'ila'i kalimatillah, menjalankan agama Allah. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan berjalannya waktu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diancam oleh Raja Namrud, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakarlah. Waktu itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada manusia yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang hebat, manusia tidak ada yang gagah, tapi Nabi Allah Ibrahim yakin di dalam hatinya bahwa tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dengan balad-baladnya, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak sanggup untuk dibakar oleh api yang begitu besar pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kisah yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu sudah beberapa puluh tahun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus-terusan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan keyakinan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan doanya tersebut diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa yang diinginkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah mengijabah, mengkabul, yaitu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, dengan berjalannya waktu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tetap masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berkata, wahai Rabbku, wahai Allah, jika kami diberikan keturunan olehmu ya Allah, kalau memang itu perintahmu, maka aku akan korbankan anakku, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan berjalannya waktu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Allah memberikan ujian, memberikan cobaan lewat mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Allah Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sedangkan kalau berbicara anak yang badu, anak yang baik, ketika orang tua kepada anak tetap baik itu anaknya baik ataupun anaknya itu badung, tetap orang tua itu sangat sayang kepada anaknya. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Allah Ibrahim, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta izin kepada anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Allah Ismail apa yang diinginkan oleh ayahnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika itu Allah mengujinya supaya Nabi Allah Ismail disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selaku ayahnya Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah perjalanan adanya kurban di bulan Dzulhijjah, kisahnya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, di situ terjadi penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akhirnya datang yaitu seekor kambing. Nabi Allah Ismail alaihissalam dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi makanya pergantian berkurban. Pergantian berkurban itu asalnya yaitu manusia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin menjajal, ingin mengetes keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sejauh mana Nabi Allah Ibrahim iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat mana Nabi Allah Ibrahim iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah Nabi Allah Ibrahim diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Khalilullah, yaitu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah lain, Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Idul Kurban. Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah pahala berkurban, apakah pahala umat Nabi Muhammad berkurban? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan pertanyaan Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, wahai Daud, memang kamu tidak tahu apa itu pahala berkurban? Ya Allah, saya pengen tahu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Daud, pahala yang berkurban itu satu helai rambut hewan yang dikurbankan, pahalanya 10 kali lipat kebaikan dan 10 keburukan, ya, 10 keburukan yang Allah hapus dan 10 derajat Allah tambah. Itu pahala yang berkurban satu helai bulu, satu helai rambut. Coba kalau kita hitung di satu ekor kambing itu ada berapa bulu? Satu bulu itu pahalanya satu helai rambut, pahalanya yaitu 10 kebaikan, 10
keburukan yang Allah akan hapus dan 10 derajat yang Allah berikan kepada orang yang berkurban. Itulah salah satu yaitu kisah ataupun kejadian-kejadian di waktu bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah ini adalah banyak kejadian-kejadian, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah tentukan di bulan Zulhijjah ini. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.